Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumat, hari di mana keutamaan yang sangat banyak. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan tentang amalan di malam dan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang agung di sisi Allah. Ada satu surat khusus dalam Al-Quran yang menjelaskan hukum salat Jumat, yakni Quran surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam As-Sunnah, banyak sekali sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan di hari Jumat. Nah, di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Di hari itulah Adam alaihissalam diciptakan, dan di hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan di hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah akan membangkitkan hari-hari pada hari kiamat atas keadaannya, dan Allah membangkitkan hari Jumat bercahaya berkilauan, menyinari orang-orang yang senantiasa mengagungkan hari Jumat, lalu mereka pun mengelilinginya. Diriwayatkan dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, yakni penghulu hari-hari, dan merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jumat pada sisi Allah lebih agung daripada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Pada hari Jumat ada 5 perkara. 1. Allah menciptakan Adam padanya. 2. Allah menurunkan Adam dari surga padanya. 3. Padanya Allah mewafatkan Adam. 4. Padanya terjadi kiamat. 5. Padanya terdapat satu saat di mana tidaklah seorang hamba meminta sesuatu pada saat itu kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkannya selama tidak meminta sesuatu yang haram. Pada hari Jumatlah terjadi hari kiamat. Tidak ada seorang malaikat pun yang dekat kepada Allah dan langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, kecuali takut dari hari Jumat. Nah, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, adapun ancaman keras bagi orang yang meninggalkan Jumat, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, yang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa hendaklah mereka benar-benar berhenti dari meninggalkan Jumat. Jika tidak berhenti,
maka Allah akan benar-benar menutup hati-hati mereka. Kemudian mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Nah, kemudian hadis lain juga menjelaskan, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena menyepelekannya, maka Allah akan menutup hatinya. Nah, di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, maka ia adalah orang munafik. Masih ada lagi, barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka sungguh ia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lalu apa saja amalan-amalan di malam dan hari Jumat? Nah, amalan-amalan di malam dan hari Jumat disertai dengan adab-adabnya. 1. Mempersiapkan hari Jumat pada hari sebelumnya, yaitu dengan mencuci pakaiannya, mempersiapkan wewangiannya, mengosongkan hari Jumat dari kesibukan-kesibukan duniawi, menyibukkan diri dengan taubat, istighfar, zikir, dan tasbih, lalu bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Jumat sejak awal. Kedua, membanyakkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca Al-Quran. Nah, sebuah hadis, perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa membaca sholawat untuk ke 1 kali, maka Allah bersolawat memberi rahmat kepadanya 10 kali. Di dalam hadis lain juga disebutkan, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di setiap hari Jumat, karena sholawat umatku disodorkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa paling banyak bacaan sholawatnya kepadaku, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya kepadaku. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian membaca surat Al-Kahfi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitullah. Di hadis yang lain, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka ada cahaya yang meneranginya di antara 2 Jumat. Kemudian amalan-amalan yang di hari Jumat adalah disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah dalam sholat, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya pada sholat maghrib dan isya dengan surat-surat berikut ini. Nah, ini riwayatnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad pada sholat maghrib di malam Jumat. Kemudian dalam Sahih Ibnu Hibban disebutkan, dan beliau SAW pada sholat isya di malam Jumat membaca Quran surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Kemudian yang keempat, memperhatikan sholat subuh di hari Jumat karena merupakan sholat yang paling utama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat-sholat yang paling utama pada sisi Allah adalah sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Kemudian amalan yang keenam, disunahkan bagi imam sholat agar membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan At-Tahar di rakaat kedua sholat subuh di hari Jumat. Kemudian amalan di hari Jumat yang ketujuh adalah mandi Jumat dengan tata cara seperti mandi jinabat. Waktunya boleh dilakukan setelah sholat subuh di hari Jumat hingga azan Jumat. Nah, berkaitan dengan mandi ini cukup banyak hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya adalah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, mandi hari Jumat adalah wajib atas setiap muslim yang sudah balik. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hanya berwudu di hari Jumat, maka boleh dan baik, dan barang siapa mandi, maka mandi itu lebih utama. Diriwayatkan juga dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, ia berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat dan keramas, kemudian ia berangkat berpagi-pagi
agar mendapatkan awal khutbah, dan ia berjalan tidak berkendaraan, dan ia mendekat dari imam, lalu ia mendengarkan khutbah, tidak disebutkan dengan selain khutbah, maka untuk setiap langkahnya dinilai pahala amal setahun dengan berpuasa dan sholat malam dalam setahun itu. Nah, kemudian juga sebuah hadis, barang siapa hendak mendatangi sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Barang siapa tidak akan mendatanginya, maka ia tidak diharuskan mandi. Nah. Kemudian amalan yang ke-8, yakni memelihara kebersihan secara umum dengan mencukur rambut, menggunting kuku, bersiwak, memakai wewangian, dan memakai pakaian terbaik. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang mandi di hari Jumat dan ia membersihkan diri semampunya, memakai minyak rambut miliknya atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, yakni wewangian istrinya, kemudian ia keluar menuju masjid, lalu ia tidak memisahkan dua orang di antara barisan sholat, kemudian ia sholat Jumat sebagaimana yang diwajibkan, ia menyimak ketika imam berkhutbah, kecuali diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang lalu. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian mendatangi Jumat, lalu mendengar, diam, dan menyimak khutbah, maka diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu hingga Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Adapun yang mempermainkan kerikil, maka sungguh ia telah lagho, yakni perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ke-9, yakni berjalan dengan tenang, tawadhu dan khusyuk dengan niat memenuhi perintah Allah Ta'ala dan bersegera kepada ampunan Allah dan keridhoannya. Kemudian amalan yang ke-10, memasuki masjid dengan memelihara adab-adabnya, tidak melangkahi leher orang lain atau lewat di depan mereka kecuali apabila ia melihat tempat yang kosong di depan, lalu ia menuju ke tempat itu. Kemudian amalan yang ke-11, mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid dengan bersuci, membaguskan wudhu, bersiwak, memakai pakaian yang suci, menggunting kuku, menyisir rambut, berhias, dan memakai wewangian. Nah, kemudian yang ke-12, ketika keluar dari rumah, ucapkanlah doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku keluar rumah, aku bertawakal kepadanya, dan tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa amalan yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.